Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kembali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah mudahkan kita untuk melakukan amal ketaatan. Telah selesai kita menunaikan solat subuh berjamaah. Kemudian bisa pula kita meluangkan waktu hadir di majlis ilmu. Kita berharap Bapak Ibu, mudah-mudahan rangkaian amal yang kita lakukan pada pagi ini menjadi amal yang diterima oleh Allah dan menjadi pemberat pahala akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pagi ini kembali kita melanjutkan membahas dan mengambil faedah dari hadis-hadis yang berkaitan dengan fisik, kepribadian, kebiasaan dan kehidupan sehari-hari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambilkan dari kitab As-Syama'il Al-Muhammadiyah. Pada pagi ini kita akan membicarakan tentang bab bagaimana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan sedetail itu penulis kitab ini yaitu Imam At-Tirmizi. Haddatsana Ali bin Hujrin qal akhbarana Ismail ibnu Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunai. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an,
Beliau menggambarkan, jadi Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun beliau menjadi pembantu Rasulullah. Jadi ibunya meminta kepada Nabi supaya Anas ini dijadikan sebagai pembantu. Dijadikan sebagai pembantu bukan untuk lebih kepada mendapatkan imbalan dunia, tidak. Tapi supaya bisa hidup bersama Nabi, tinggal bersama Nabi, dan kemudian bisa melihat sehari-hari kehidupan Nabi. Maka hadis yang kita bicarakan ini berkaitan dengan apa yang disaksikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Disebutkan kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunai. Adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang panjangnya hingga setengah telinga beliau, setengah telinga seperti ini. Artinya rambut beliau di bagian belakang itu agak panjang. Nanti kita akan jelaskan. Kita bacakan dulu hadisnya, nanti sesudah itu kita akan jelaskan faedahnya. Kemudian hadis yang berikutnya yang masih berkaitan dengan perkara ini, adalah dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Kalau tadi dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik menyebutkan bahwa rambut Nabi itu panjangnya sampai setengah telinga, artinya agak panjang. Agak panjang. Begitu Nabi yang dilihat oleh sahabat Anas bin Malik. Adapun dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah. Jadi Aisyah menceritakan, aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dengan Aisyah mandi bersama. Ini suami istri ya, mandi bersama. Ini termasuk salah satu yang dilakukan oleh Nabi, dan ini tidak tabu ya. Tidak tabu. Dan Aisyah menceritakan ini pun tidak tabu. Ini tidak tabu, suami istri, tidak masalah. Tidak masalah ketika mereka mandi bersama. Karena di antara suami istri tidak ada lagi batasan. Tidak ada lagi batasan. Allah menyebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian baginya. Jadi jangan pula nanti menganggap mengalah Aisyah dicerituan lo hal-hal yang bantu aku. Tak malu seketi Allah je dah. Ini bukan ke situ arahnya Bapak Ibu. Ya. Jadi banyak hadis-hadis rumah tangga itu malah sumbernya dari Aisyah. Kenapa? Karena yang paling tahu hal-hal yang sifatnya pribadi siapa Bapak Ibu? Yang paling tahu hal-hal yang sifatnya pribadi siapa? Pasangan. Yang paling tahu pribadi yang bos ya. Yang paling tahu pribadi yang bos siapa Bapak Ibu? Yang rumahmu. Yang paling tahu seorang istri ya suaminya. Yang paling tahu seorang suami ya istrinya. Jadi kebanyakan hadis-hadis rumah tangga itu dari Aisyah. Orang Syiah tidak menerima hadis ini. Semua hadis yang dari Aisyah mereka buang semuanya. Kenapa? Karena mereka benci kepada Aisyah. Mereka jijik dengan Aisyah. Karena itu semua yang bersumber dari Aisyah mereka tidak terima. Padahal hadis-hadis yang berisi tentang rumah tangga, apalagi hal-hal yang sifatnya pribadi, termasuk modeliko, ini tidak akan kita temukan kecuali dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan oleh Aisyah, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
min ina'in wahidin. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah. Mandi di satu wadah. Artinya ciek tampe airnya, CMB-nya. Ya, CMB-nya. Dah pernah ibu model itu dulu tu? Ragu bu ya, malu jawabnya. Biasalah. Ya. Jadi boleh bu ya, boleh suami istri mandi bersama. Wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Ya. Kemudian disebutkan, dan rambut Nabi, kata Aisyah, melebihi daun telinga tapi tidak sampai ke pundak. Ya, rambut Nabi melebihi daun telinga tapi tidak sampai ke pundak. Kalau Anas bin Malik menceritakan setengah telinga. Berarti di sini setengah telinga. Kalau Aisyah menceritakan rambut Nabi itu melebihi daun telinga, berarti lah lewat telinga tapi tidak sampai ke pundak dah, tidak sampai ke mana. Mungkin muncul pertanyaan, mana yang betul Ustaz? Ya betul semuanya. Bagaimana maksudnya betul semuanya? Ya. Bagaimana maksudnya? Ya rambut itu kan tumbuhnya tu. Ketika bersama Anas bin Malik, basuh jo Anas rambut Nabi sikoa. Berarti kan lama tidak basuh dengan Anas bin Malik, tentu panjang rambut kok. Sehingga rambut beliau lewat daun telinga tapi belum sampai ke pundak. Artinya apa? Terkadang rambut Nabi tidak terlalu panjang, terkadang rambut Nabi panjang. Ya, nanti kita jelaskan secara keseluruhan. Karena ada beberapa hadis yang bercerita tentang hal ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, informasi berikutnya dari sahabat Al-Barra bin Azib. Jadi orang yang berbeda memberikan informasi ini dari Anas bin Malik, dari Aisyah, dari Al-Barra bin Azib. Apa kata Al-Barra bin Azib? Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal min kabain wa kanat jummatuhu tadribu syahmata uzunai. Ya. Nabi SAW beliau memiliki tubuh yang ideal. Jadi Nabi ini memiliki tubuh yang ideal, tidak gemuk, tidak kurus, tidak terlalu tinggi dan juga tidak rendah. Intinya tubuh beliau itu ideal. Kemudian disebutkan dada beliau bidang. Ya. Bidang, tubuh ideal seorang laki-laki, dan kemudian panjang rambut beliau mencapai daun telinga. Berartilah tiga dapat informasi jawab. Kecik Anas bin Malik setengah telinga, kecik Al-Barra bin Azib satantang telinga, kecik Aisyah lewat telinga. Mana ni apa ibu? Iyo sadonya tu. Bertemu dengan Anas bin Malik, rambut Nabi belum panjang lain, setengah telinga baru. Bertemu dengan Al-Barra bin Azib, lagak memanjang stek. Rambut itu kan tumbuh kok, sampai telinga. Kemudian dengan Aisyah, terperhatikan oleh Aisyah, lah lewat telinga, tapi belum sampai pundak lain. Ini variasi, tidak ada masalah. Jadi jangan bingung pula. Jadi mana sebenarnya kok? Ya rambut kok kan tumbuh Pak Ibu. Bertemu dengan Anas bin Malik belum panjang rambut tuh. Sama orang basobok juambo sebulan yang lalu. Sebulan yang lalunya basobok juambo. Dulu Ustaz botak nampak dia sebulan yang lalu. Tentu yo sebulan yang lalu. Ya tumbuh itu Ibu. Jadi tidak ada masalah. Artinya apa? Hadis ini tidak bertentangan. Ini hadis yang ketiga. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Nanti sekaligus kita menjelaskan. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat dari sahabat Anas bin Malik. Seorang murid dari sahabat Anas bin Malik namanya Qutadah namanya. Qutadah.
An Qutadah qultu li Anasin. Dari Qutadah aku bertanya kepada Anas bin Malik. Apa pertanyaannya? Kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan Bapak Ibu. Mungkin kalau memandang Bapak Ibu sekalian, kok sampai membantu iko ditanya aja. Begitulah kecintaan para sahabat kepada Nabi. Orang kalau sayang kepada seseorang itu perhatiannya tinggi. Tinggi perhatiannya. Sampai hal-hal yang menurut awak tidak perlu diperhatikan, perhatian juga. Begitulah para sahabat kepada Nabi. Sampai hal-hal rambut beliau pun mereka perhatikan. Maka ketika Anas bin Malik ditanya oleh muridnya Qutadah, maka ketika itu Anas bin Malik menjawab. Apa jawabannya? Lam yakun bil ja'di wala bis sabti kana yablughu sya'ruhu sahmata udhunai. Rambut Nabi tidak keriting, tidak juga lurus, dan panjang rambut beliau sampai daun telinga. Jadi informasi dari sahabat Anas bin Malik, rambut Nabi itu tidak keriting, tidak juga lurus. Artinya tengah-tengah, tidak keriting yang bentuk orang Afrika, tidak lurus sekali seperti orang Cina, seperti orang Jepang dan yang semacamnya. Artinya rambut Nabi tengah-tengah, seperti rambut orang Arab kebanyakan. Dan rambut beliau, kata Anas bin Malik, sampai daun telinga. Sampai daun telinga. Berarti sudah ada beberapa informasi. Tadi Anas bin Malik mengatakan setengah telinga. Sekarang setentang telinga. Al-Bara' bin Azib juga mengatakan setentang telinga. Aisyah mengatakan lewat dari telinga. Artinya tidak ada masalah. Artinya Nabi SAW bervariasi pula. Nah kemudian di dalam riwayat yang lain juga dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik menyebutkan bahwasanya anna sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi uzunai. Adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang sampai di tengah-tengah daun telinga. Sampai di tengah-tengah daun telinga. Artinya kanai daun telinga. Kan beda lagi nih. Jadi pertanyaan sekarang Bapak Ibu, rambut Nabi kok sewananya kok? Mungkin ada orang bertanya seperti itu. Maka bagaimana menjawabnya? Ini adalah urf, kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi. Dan orang-orang Arab di saat itu memang seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak selamanya kebiasaan itu keliru. Salah satu sumber hukum Islam itu adalah urf. Al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sumber hukum. Selama adat itu tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Contoh Bapak Ibu. Contoh misalnya, orang di Minang, kalau lah nikahnya, ada ndak galanya? Ada galanya. Iya Bu ya. Seorang laki-laki kalau sudah nikah dia, ada galah. Yang magia namo sia, orang gaib. Yang magia galah sia, nenek mama. Singgo di kecian, ketek banamo, gadang bagala. Nah pertanyaan nambo Pak Ibu, apa hukum magia gala itu? Apa hukumnya? Yo, apa hukumnya tu? Boleh. Itu namanya urf. Itu namanya urf, kebiasaan. Dan kebiasaan itu boleh selama tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.
Sehingga disebut ketek banamu gadang bergala. Ya. Ketika nyo ketek namo disebut, ketika nyo lah nikah gala disebut. Sultan, malin, hati, alai. Ya berbeda-beda. Itu namanya urf. Jadi banyak kebiasaan kita ini urf banyak. Jadi Nabi itu tidak menghilangkan semua hal yang beliau temukan. Jadi jangan dianggap ketika Nabi itu datang, sadonyo dihilangan sadonyo. Tidak semuanya Pak Ibu. Ini contoh ya. Contoh misalnya memakai lakop atau memakai kunyah. Memakai lakop atau kunyah. Dinisbatkan dengan nama anak. Contoh Abu Thalib misalnya. Kenapa dinamakan Abu Thalib? Karena anak yang paling besar namanya Thalib. Maka disebut dengan Abu Thalib. Itu namanya kunyah tu Bu. Kunyah itu kepada anak paling besar. Itu kunyah namanya tu. Ada juga namanya lakop. Lakop itu kepada sifat atau watak. Abu Lahab. Abu Lahab. Kenapa dia dinamakan Abu Lahab? Karena anaknya yang paling gadang namanya Lahab. Bukan itu. Itu lakop namanya tu. Karena Abu Lahab ini dia itu putih. Kalau dia sedang marah, itu nampak merah. Bergejolak. Kalau ini bangi itu bergejolak emosinya. Jadi Abu Lahab itu orang yang tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Kalau bangi itu tidak bisanya tutut-tutut itu. Kalau awak kan, kalau awak bangi, awak berang di dalam harimau, di luar kambing kan acuk model tutup. Kalau Abu Lahab enggak, di dalam harimau, di luar harimau juga, malah singo di luar tu. Ya, jadi Abu Lahab ini dia orangnya emosian orangnya. Karena itu dia dikenal dengan sebutan Abu Lahab. Nah, ketika Islam datang, apakah itu dihabisi, apakah itu dihilangkan? Tidak, Bapak Ibu. Karena itu tidak bertentangan. Sehingga banyak sahabat yang dipakaikan kunyah atau laqab. Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nyaris banyak orang yang tidak tahu nama aslinya. Kenapa dinamakan Abu Hurairah? Nah, siapa yang tahu siapa nama aslinya? Siapa? Abu Hurairah itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar namanya. Abdurrahman. Kenapa disebut dengan Abu Hurairah? Hurairah itu dari kata hirun, artinya kucing. Karena beliau adalah orang yang sangat sayang dan sangat kasihan kepada kucing. Makanya kemudian disebut dengan Abu Hurairah. Kemudian juga Abu Hafs Umar bin Khattab. Putri pertama namanya Hafsah. Itu tidak dihilangkan Bapak Ibu sekalian. Islam datang, obat itu rubah semuanya. Tidak. Itu namanya urf. Jadi adat kebiasaan selama tidak bertentangan dengan syariat itu hukumnya boleh. Kalau tiba di awak apa contohnya? Adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Apa? Pakai batik misalnya. Pakai batik. Pernah Nabi pakai batik? Tidak ada. Itu urf namanya. Apa hukum pakai batik? Ya boleh saja. Selama pakaian batik itu tidak bergambar-gambar dengan gambar makhluk hidup. Ya. Boleh saja. Itu namanya urf. Jadi jangan awak menganggap model ko. Kalau Nabi tidak ada mengarajuan, berarti itu tidak boleh. Itu kalau model itu parah tu Pak Ibu.
Kalau model tu cara awak berfikir, banyak bekon yang tak boleh tu. Nah, termasuk Nabi memanjangkan rambutnya, kadang sampai ke setengah telinga, kadang lewat telinga, kadang masuk ke dalam telinga, artinya sudah berada di atas telinga itu urf. Malah Syekh Shalih Ibnu Utsaimin pernah ditanya, apakah memanjangkan rambut bagi laki-laki termasuk sunnah Nabi SAW? Beliau mengatakan tidak, itu tidak sunnah. Tapi kalau ada orang yang ingin mengamalkannya, selama itu tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan penduduk tempatan, silahkan. Tapi kalau dilarang, tidak usah di kerajuan. Contoh misalnya, di sekolah dibuat peraturan, Pak Ibu, sekolah peraturannya, tidak boleh rambut panjang. Tidak boleh rambut panjang. Jangan dipanjangkan. Jangan pula nanti dipakai hadis ini. Oh, Nabi panjang rambutnya, ibu menentang sunnah ibu kok. Tidak model itu cara memahami. Ini perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi tidak dikuatkan dengan ucapan Nabi. Perbuatan Nabi dikuatkan dengan ucapan Nabi. Itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perbuatan Nabi tapi tidak dikuatkan dengan ucapan beliau. Nabi mengarajuan, tapi tidak ada Nabi mengecean. Kerajuan modeko. Nabi mengarajuan, tapi tidak ada Nabi menyuruh ada. Lebih kuat Nabi mengerjakan dan Nabi menyuruh, lebih kuat yang itu. Jadi kebiasaan itu boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan kebiasaan penduduk setempat. Ya seperti ini contohnya. Nabi rambutnya panjang, kadang sampai pundak Bapak Ibu. Sampai pundak rambut Nabi. Kalau di kerajuan, dia anak sekolah, tentu kan dia berangnya, takut-takut itu pada orang baik dek guru tu. Jangan pula dijawab nanti, aku sunnah kok. Ya. Sunnah ni hukumnya ni, memanjangkan rambut. Nabi aja rambutnya sampai ke pundak. Bukan begitu memahaminya. Ya, Syekh Shalih Ibnu Utsaimin malah pernah ditanya seperti yang kita sebutkan tadi. Apakah memelihara dan memanjangkan rambut itu termasuk sunnah? Artinya apa? Yang harus diikuti sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi. Maka beliau menjawab, itu tidak termasuk ke dalam bagian sunnah karena Nabi memanjangkan rambut mengikuti kebiasaan masyarakat pada waktu itu. Ya, begitu jawaban beliau. Disebut dalam tulisan beliau liqa babul maftuh. Liqa babul maftuh. Jadi intinya apa? Rambut itu seorang laki-laki ya, dia mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Selama, ada catatan selamanya kok. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau dia awak rambut laki-laki tu pendek. Model itulah. Jangan diberi rambut sepanjang kau. Boleh sepanjang kau. Bentuk betino bentuknya Pak Ibu. Ambo pernah salah sekali Bu. Ada orang ke kamar mandi Bu. Kamar mandi laki-laki, kamar mandi polusi. Ada laki-laki rambutnya panjang. Nyupai ke kamar mandi laki-laki. Tunggu hari ni nak situ doh cambo. Padusi siko mancaliaknya kambo. Basungui rupanya. Kamar mandi padusi situ tu laki-laki tu rambutnya panjang. Dia ambo kecian nuni model tu mancaliaknya kambo. Rupa uni ku basungui Pak. Menurut Bapak Ibu dan salah sia ambo tu inyo yang salah. Inyo yang salah tu. Makanya jangan berpenampilan seperti perempuan. Jangan berpenampilan seperti perempuan. Ya, akhirnya sesudah tu malunya sesudah tu Bu. Tak ada sebut yang boleh. Sudahlah itu rambutnya kau rapi loh Bu. Bentuk produksi mana?
Untuk berdusi mana? Tentu terkejut mo, nyo masuk ke batampek laki-laki. Manga-manganya beko kan? Ni dak ke situ doh, kamar mandi produksi bagian situ ah. Nanti kau mau panggil mencalik aja. Ketika nyo mencalik baru bantu wajah laki-lakinya. Jadi itu tidak lazim dan itu termasuk salah satu bentuk tasyabuh tu. Kalau lah sepanjang itu tasyabuh tu. Rambut Nabi itu paling panjang sampai pundak. Itu paling panjang. Tak ada yang lebih dari itu. Dan ketika rambut Nabi sampai pundak berarti bukan harus begitu pula seperti fatwa yang kita sampaikan tadi. Kalau di tengah masyarakat itu bukan hal yang dipandang baik, tidak usah dilakukan. Ya apalagi orang-orang yang menjadi rujukan. Itu lain loh kecil orang bau, ustaz rambut panjang. Atau rambutnya lewat daun telinga. Jadi Pak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi yang dilakukan oleh Nabi dikuatkan dengan ucapan itu lebih kuat dibandingkan yang tidak dikuatkan dengan ucapan, hanya perbuatan Nabi. Ya. Intinya perbuatan Nabi itu sunnah juga. Cuma sunnah itu kan berbeda-beda hukumnya. Sunnah dalam pengertian ilmu hadis, tapi kalau sunnah dalam pengertian ilmu fikih kan lain lagi. Ada sunnah, ada wajib, ada mubah, ada makruh, ada haram. Itu sunnah dalam pengertian ilmu fikih. Begini tentang bab memanjangkan rambut. Jadi boleh saja selama tidak bertentangan dengan kebiasaan masyarakat tempatan, masyarakat sekitar. Ya, tapi kalau itu bertentangan dengan kebiasaan masyarakat, tidak lazim, jangan kita menentang arus. Jadi kebiasaan orang setempat itu boleh dijadikan sebagai acuan selama tidak melanggar aturan agama. Selama tidak melanggar aturan agama. Nah, kita lanjutkan. Bab berikutnya yaitu tentang menyisir rambut. Coba bayangkan Bapak Ibu, sampai model iko, ya, sampai menyikir rambut, jadi perhatian dari sahabat Bapak Ibu. Mungkin ada orang mengatakan, kok model itu mana Ustaz? Hal-hal yang model itu. Ya begitulah orang kalau cinta Bapak Ibu, orang kalau cinta itu diperhatikan. Orang kalau sayang kepada seseorang itu diurus, diperhatikan. Nah begitulah para sahabat kepada Nabi. Sampai Nabi menyisir rambut pun mereka perhatikan. Karena mereka ingin mendapatkan ilmu dari setiap perbuatan Nabi SAW. Nah kita lihat hadis yang berkaitan dengan persoalan ini. Disebutkan oleh Imam At-Tirmizi dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala an. Ya, disebutkan oleh Imam At-Tirmizi dari Aisyah Ummul Mukminin an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Aku pernah menyisir dan merapikan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara aku dalam keadaan haid. Jadi Aisyah menyisir rambut Nabi dan beliau ketika itu dalam keadaan haid. Disisirnya rambut Nabi. Dia pernah ibu menyisir rambut apa? Dia pernah jawek lah bu. Kalau tadi mandi dah ibu jawek tu. Kini menyisir rambut jawek lah. Dia pernah. Kalau alun pernah kok lay duit juga beliau akan jual lah itu. Apa lay do jual rumah pak? Lah ibu ya. Laku lah tu bu. Ya. Jadi Aisyah melakukan itu saat haid malah.
saat haid. Jadi wanita yang haid itu tidak terhalang berbuat baik kepada suaminya, tidak terhalang dia berbakti kepada suaminya. Ya. Jadi jangan menganggap ketika awak haid itu tidak boleh menganga-manga, tidak bisa menganga-manga. Mohon maaf, kalau berjima ya tidak boleh. Tapi menservis suami dalam bentuk yang lain bisa, seperti itu. Disisirkan rambut Nabi. Ya. Jadi perlu lu sekali-sekali ya. Suami itu dimanja, perlu juga bu. Kalau tidak dimanjo dia awak, beko dimanjuan orang beko. Kalau tidak dimanjuan dia awak, misalnya mengalu disikit rambutnya ustaznya kan pandai surang menyikit tu. Bukan masalah pandai, bukan. Kalau pandai tentu ya pandainya. Ya. Begitu loh sebaliknya. Suami itu sisirkan juga rambut istri itu. Jadi saling ya. Saling menyayangi, saling memperhatikan. Jadi perlu suami istri itu memanjakan suaminya. Salah satunya bentuknya itu. Beko kalau nak disikir rambutnya dia awak beko. Dan lain lo menyikir rambutnya. Apalagi persaingan ketat gini bu. Persaingan ketat kan. Malah ambo ada tu bu ya. Ambo ada seorang kawan. Kalau kecian kawan nak lo kawan. Boleh umur aja boleh. Guru lah lebih tepat. Sampai istrinya itu menservis dia itu apa? Sampai kaos kakinya orang rumahnya masang juga bayang. Sampai kaos kakinya orang rumah masang. Ambo gali ambo bu. Sampai sepatunya orang rumahnya masang. Jadi suami ku mau ulun kakinya buat. Diulun kakinya, itu ibu ku melakian kaos lah. Ibu ku melakian sepatu. Semua juga anak-anak itu. Ada ibu mengerajuan model tu tu. Kalau alun bu menjelang apa tu meninggal bu kerajuan tu bu. Bekonya lah meninggal, beko tak ada tu bu. Baru terkena dia bu. Untung beliau masih hidup, makanya boleh sampai hadis kok. Ya jadi perlu awak model itu. Ya, keharmonisan rumah tangga itu kadang didapatkan dengan hal-hal seperti itu. Cuma pak, you dicalik-calik waktu. Ikut dalam rumah sedang masak di belakang, minta tolong pasang kaos kaki. Bini sedang terbedo pak. Sedang macik bawang di belakang, sedang menggiling lado. Hanya minta pasang kaos kaki, pasang, saya surang kalau bantu itu. Ya. Menyusah, lo namanya itu. Dan kita makasui itu sekali-kali. Kalau istri tidak dalam keadaan repot. Itu perlu model itu. Ya. Apaan perlu ketika nyampai kerajo tu melakian baju awak bagai. Perlu seperti itu. Tapi tentu jangan ini seolah-olah menjadi sebuah keharusan. Sehingga tak pandai siapa aku melakian baju surang tu. Harus dulu melakiannya. Itu payah lo jadi orang model itu. Artinya yang saya maksud ni sekali-kali. Ya, sekali-kali itu perlu. Kemudian malah disebutkan juga oleh Aisyah, aku pun pernah mencuci rambut Nabi SAW sementara ketika itu aku dalam keadaan haid. Aku pun pernah mencuci rambut Nabi. Kalau bahasa awaknya kini bu, kerimbat nama itu. Ini Nabi kerimbat dulu bu. Nabi dulu kerimbat juga, tapi dengan apa wallahu alam. Mungkin dengan zaitun atau yang semacamnya. Jadi Aisyah menyebutkan, malah aku pun meminyaki rambut Nabi, magi minyak. Sementara aku dalam keadaan haid. Dan ini menunjukkan bagaimana kemuliaan ajaran Islam.
Dahulu pada masa ahlul kitab, wanita tu kalau haid Bapak Ibu tak boleh manga-manga. Coba bayangkan. Perempuan haid itu dulu tidak boleh ngapa-ngapain. Malah mereka dipisah tinggal dengan orang kebanyakan. Dipisah tinggalnya, Bu. Tak boleh bergabuang karena wanita haid itu dianggap najis. Tak boleh gabung. Tidak boleh dekat-dekat. Mereka dikurung di satu tempat. Begitulah wanita haid pada masa ahlul kitab. Maka datang syariat Islam. Mulia wanita itu. Makanya Allah mengatakan, Kul huwa azam fa'tazilun nisa'a fil mahid. Katakanlah, dia itu kotor. Maka jauhilah wanita ketika haid. Katakanlah dia itu kotor. Kotor itu apa? Yang kotor itu apa? Wanitanya atau darahnya? Darahnya. Makanya ayatnya kul huwa adzan. Huwa disebut. Kalau perempuannya yang kotor tentu hiya. Tapi tidak hiya, tapi huwa. Berarti bukan perempuan yang kotor. Darahnya yang kotor. Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Maka jauhilah, jauhi di sini maknanya batasi. Karena tidak semua bisa dilakukan dengan istri yang sedang haid. Yang paling pokok yang tidak bisa dilakukan itu adalah bergaul. Tapi lain dari itu, boleh. Jadi sebelum suami meninggal, Bu, lakukanlah ini, Bu. Ya. Ini misalnya, udah lalok lah, udah, biar bawa sikit rambut. Bawa dia minyak. Kapan perlu dikerimbatkan apa? Banyak kutunya kan. Itu bentuk bakti kepada suami. Jadi kalau disebut berbakti ini jangan orang tua saja yang bakti ini, ya. Termasuk bakti kepada suami. Dan itu menunjukkan bolehnya perempuan yang sedang haid melakukan selain jima. Boleh. Sebagaimana juga disebut di dalam hadis riwayat Imam Muslim, isna'u kulla syai' illa nikah. Lakukanlah apa saja dengan istrimu saat dia haid kecuali bergaul. Nikah di sini bukan akad maknanya, tapi nikah di sini maknanya berjima. Artinya boleh melakukan apapun dengan istri yang sedang haid kecuali bergaul. Boleh. Jadi ketika orang rumah sedang haid bukan berarti awak tak boleh manga-manga sama sekali. Ya, boleh. Selama tidak bergaul. Jadi seorang suami, ya, kadang Nabi menyisir rambutnya sendiri, kadang disisirkan juga oleh Aisyah, ya. Tapi laki-laki jangan terlalu sering sisir rambutnya. Jangan terlalu banyak bergaya. Jadi laki-laki itu bukan identik dengan orang yang selalu bergaya. Ya. Beko hilang lo semangat juang, semangat agama. Dia sebentar bersikit tapi mbok camin. Laki-laki mbok camin tu tak masuk lo kadang-kadang. Tapi kalau pedusi membok camin, memanglah fitrahnya tu. Tapi kalau laki-laki membok camin, mbok kalau ada laki-laki mbok dipreso tasnya basobok badak, basobok deodoran, basobok camin. Itu dah gua tu. Dia tak bencong pajak juga. Ya. Yang punya hal-hal seperti itu biasanya perempuan. Ya. Karena perempuan itu memang sifatnya adalah feminim. Adapun laki-laki itu maskulin. Laki-laki itu tidak terlalu banyak gayanya. Makanya baju laki-laki, Bu, sejak dulu sampai hari kiamat itu juga bentuknya. Tak bertukar-tukar modelnya. Ya. Makanya orang menggalih baju laki-laki yang tak terpengaruh dengan model tu. Model itu juga bentuknya. Tapi kalau baju perusi kau, Bu, macam-macam bentuknya, Bu. Setiap bulan bertukar-tukar modelnya. Ya, makanya kalau diambil na barang kau banyak-banyak tak terjual, nanti kan bedoyo wajibnya. Ya. Inilah beberapa hal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan.
Boleh, tidak ada masalah. Itu terpengaruh mitos tu, Bu. Wanita haid tidak boleh menyisir rambut. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh motong rambut, tidak boleh nyisir rambut, tidak boleh motong kuku. Itu menambah-nambah. Yang tidak boleh bagi wanita haid apa? Berjima, sholat, tawaf, puasa. Kemudian menurut sebagian pendapat membaca Quran dengan memegang mushaf. Tapi itu pun tidak disepakati, Bu. Ya, misalnya untuk orang-orang yang dia memang mengajar Qurannya guru mengaji, guru TPA, nyumaja anak murid, kalau tidak tibonya, terus jangan ke maja. Itu kan repot juga tuh. Jadi kalau membaca Quran dengan memegang mushaf itu ada ikhtilaf di situ. Ada ikhtilaf. Yang disepakati itu apa? Yang disepakati ya, kita dudukkan yang disepakati sholat. Termasuk tawaf, karena tawaf itu sama dengan sholat. Puasa, bergaul suami istri, jima, itu yang disepakati, Bu. Tapi lain daripada itu tidak terlarang. Tidak terlarang. Termasuk menyisir rambut, memotong kuku. Kadang sadon tak boleh, Bu. Termasuk duduk muka pintu tak boleh. Semua tak boleh. Itu menyusah-nyusahkan diri namanya. Ya. Itu, Bu, ya. Baik, masih ada? Baik, kita cukupkan. Demikian, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua insyaallah. Jazakumullah khairan katsira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.